Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khodi Amar Hambali, NPM 22430105. Di sini saya akan membacakan hasil kerja saya dengan judul Parallel Processing dalam mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Yaitu yang pertama pengertian pemrosesan paralel adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simulat. Idealnya, paralel processing membuat program berjalan lebih cepat karena mungkin banyak CPU yang digunakan. Tapi dalam prakteknya, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Pemrosesan paralel dalam sebuah komputer dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan waktunya. Berikutnya, komputasi paralel. Salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi, eh, paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu sistem paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Parallel processing berbeda dengan multitasking. Multitasking adalah komputer dengan prosesor tunggal mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan, sedangkan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor atau komputer. Parallel processing disebut juga komputasi paralel. Pada sistem komputasi paralel terdiri dari beberapa unit prosesor dan beberapa unit memori. Ada dua teknik yang berbeda untuk mengakses data di unit memori, yaitu shared memory address dan message passing. Berdasarkan cara mengorganisasikan memori ini, komputer paralel dibedakan menjadi shared, shared memory paralel mesin dan distribute memory paralel mesin. Untuk lebih memperjelas lebih dalam mengenai perbedaan komputasi tunggal menggunakan satu prosesor dengan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu arsitektur komponen paralel dan pengertian mengenai model pemrosesan paralel. Ada 4 model komputasi yang digunakan taksonomi Flynn, yaitu single industry single data. Proses ini memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer ini adalah tipe komputer konvensional. Menurut mereka, tipe komputer ini tidak ada dalam praktik komputer paralel karena bahkan mainframe pun tidak lagi menggunakan satu prosesor. Klasifikasi ini sekedar untuk melengkapi definisi komputer paralel. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah Univasi IMB 360, CDC 7600, Cray 1, dan PDP 1. Selanjutnya, Single Instruction Multiple Data.
Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level lockstep. Komputer vektor adalah salah satu komputer paralel yang menggunakan arsitektur ini. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SIMD adalah Elisha keempat, Maspar, Cray XMP, Cray YMP, Thinking Machine, CM2, dan Cell Processor atau CPU. Multiple Instruction Single Data. Teorinya komputer ini memiliki satu prosesor dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel, tapi prakteknya tidak ada komputer yang dibangun dengan instruktur ini karena sistemnya tidak mudah dipahami. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MIST. Multiple Instruction, Multiple Data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini yang paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur ini. Beberapa komputer yang menggunakan model MIMD adalah IMB Power, HP atau Compact, Alpha Server, Intel IA32, AMD Opteron, Crazy XC3, dan IMB BG. Dari perbedaan kedua gambar tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja komputasi paralel lebih efektif dan dapat menghemat waktu untuk memproses data yang lebih banyak dan besar daripada komputasi tunggal. Namun, keefektifan akan hilang ketika kita hanya mengolah data dalam jumlah yang kecil, karena data dengan jumlah kecil atau sedikit lebih efektif jika kita menggunakan komputasi tunggal. Teknik pemrograman komputer yang memungkinkan dieksekusi perintah atau operasi secara bersamaan baik dalam komputer dengan satu ataupun banyak CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Komputasi paralel membutuhkan algoritma, bahasa pemrograman, dan kompiler. Teknik pemrograman paralel ada dua. Yang pertama, Message Passing Interface. MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing komputer node yang kemudian masing-masing compute node tersebut mengolah dan mengembalikan hasil ke komputer head node. Untuk merancang aplikasi paralel tentu membutuhkan banyak pertimbangan-pertimbangan, di antaranya adalah latensi dari jaringan dan lama sebuah tugas dieksekusi oleh prosesor. Penggunaan MPI yang lain adalah nulis kode paralel secara portable, mendapatkan performa yang tinggi dalam memprogram paralel, menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan antara irregular. Yang kedua, PVM, Parallel Virtual Machine. Paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antara komputer. PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan yang telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Eh, Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.